Halo Sobat Mancing Mania, saya Denny Nakdalung. Oke, menemui Anda kembali dalam sebuah konten. Kali ini ada sebuah reel dari Ghost Strike, yaitu Maverick SW dengan ukuran 3000. Saya dikirimin topi juga. Ini topinya sedang saya pakai ini. Wah, bagus. Oke, dikasih topi, kemudian dikasih kaos juga ini. Ini dikasih kaos, cuman ini size-nya kecil. Kalau ngirimin saya kaos nanti request yang 3XL atau 4XL baru baru pas dia. Oke, saya akan keluarkan dulu dari boxnya. Oke, ini ada. Handle bagus nih. Kayak handle punya Daiwa gitu, dia dibuat one piece. Bagus nih, bagus. Oke, sisanya nggak ada apa-apa, cuman pembungkus sama manual book saja. Metal terbaik. Oke lah, ini spek. Nah, ini speknya kayak gini dia. Ini speknya, ini yang 3000. Menurut info dari Versusnya nanti ukurannya lengkap sih, cuman sekarang yang baru keluar itu ukuran kecil-kecil ya. SW one way clutch, drag carbon salt water. Oke. Untuk di kisaran 300 ribuan. Oke, dengan tampilan kayak gini, ini ganteng banget nih. Nah, kayak gini dia. Ya kan, kayak apa ya, kayak punya Daiwa gitu, Daiwa monokok. Oke, monokok wannabe nih. Bagus. Tampilannya ganteng, kemudian mewah ini kalau untuk sebuah reel murah. Nah, putarannya juga sangat lembut sekali. Oke, balance-nya dapat, kemudian nggak terlalu berat juga. Coba saya akan ambilkan timur. Oke, di sini bobotnya 25 berapa nih, 259 gram. Oke, nggak terlalu berat sih. Kemudian ini ukuran 3000 Ghost Strike. Ketahuan rasionya nggak? Rasionya 5,2. Oke, 5,2 dia rasionya. Oke, dipakai casting bisa. Ini shallow spool ya, spool dangkal, kemudian dipakai light jig juga bisa ini dengan rasio 5 dia. Oke, tanpa banyak menunggu, saya akan breakdown, saya akan bahas secara detail. Saya akan mulai dari handle. Nah, kalau handle ini sebuah nilai plus dia. Oke, untuk sebuah reel murah, anggap saja kalau nanti ini terjual misalnya di harga 300.000, 350, di mana kategori reel harga terjangkau, jika kita diberikan model handle yang seperti ini adalah sebuah nilai plus. Oke, di sini ada seal karetnya untuk nutup ini. Kemudian saya akan coba buka, dia apakah permanen atau dia permanen dia. Jadi nggak ada bautnya. Oke, nilai lebihnya di one piece-nya ini, one piece dan ringan, kemudian batangan. Tinggal kita lihat aja nanti seiring waktu apakah ini kekuatannya juga sesuai dengan materialnya. Oke, karena ini lumayan kecil juga. Tapi kalau batangan gini biasanya lebih kuat daripada yang lembaran jika bahannya sama-sama aluminium seperti itu. Oke, untuk spool ini shallow spool. Jadi kalau untuk casting pakai ini PE1, PE 0,8 ini cocok sekali dia. Oke, kemudian ini ada karet penutupnya. Kemudian masuk ke drag washer. Nah, dia pakai carbon tack nih, berlapis-lapis ya. Seperti ini. Oke, ada 3 lapis carbon tack dan key washer. Kemudian di bagian spoolnya saya tidak menemukan bearing, tapi bearingnya ditaruh. Nah, di sini dia.
Bearingnya ditaruh di sini sebagai support. Di bagian spool ada bearing kecil, kemudian clicker dia bergesek dengan ini, dengan semacam mangkok di dalam spoolnya. Kita dengerin suara clicker dulu ya, lupa saya dengerin suara clicker. Wah, lumayan kencang nih. Oke, dengan kondisi tertutup lumayan kencang, gemerincing dia untuk suara clickernya. Jadi kalau mancing sama temen dengan suara kayak gini, wah langsung noleh tuh teman kalau pas ada strike-nya. Oke, di bagian spool saya rasa tidak ada masalah karena support dragnya di sini menggunakan carbon tag, kemudian ada support bearingnya bentuk V-shape, tinggal sesuai pilihan aja. Semoga nanti ada yang deep spoolnya, bukan shallow spool aja. Karena kalau deep spool perlu daya tampung tali yang panjang, itu diperlukan seperti itu. Kalau shallow spool kan khusus untuk daya tampung talinya yang sedikit dia, seperti itu. Oke. Untuk baut rotor ini ada semacam penutup. Oke, penutup karet untuk nempel di main shaft. Jadi kalau cipratan dia aman. Kemudian sini ada pelindung supaya nggak langsung kena ke rotornya. Kemudian untuk rotor ini bahan grafit ya, seperti itu. Kemudian langsung ke line roller. Oke, line roller menggunakan bushing plastik. Kemudian bile assembly. Oke, dia tidak one piece, disambung. Kemudian masuk ke bagian bile arm dengan support spring guide dan lever tripnya. Dibanyakin ngasih grease dia. Oke, ujung pengait besi, lever trip juga besi. Wah, ini kaku sekali dia, kaku. Jadi grafitnya bahannya lebih kokoh dan kaku, sehingga nanti ketika digulung konstan biasanya dia tidak geol-geol kalau menggunakan material yang kaku. Jadi sama kayak punyanya Daido nih, Daido Daimos, Caribbean tuh kaku-kaku semua dia. Ini yang punyanya Versus juga kaku, jadi menambah kekuatan di rotornya, terutama pada gulung konstan. Gulung konstan itu ketika kita menggulung ada beban, kita tidak ayun jorannya, jadi kita gulung aja. Biasanya pas ngisi tali, pas gulung tali itu kan gulung konstan tuh pakai joran. Nah di sana terasa geol-geol jika material rotornya tidak kaku seperti itu. Oke, lanjut ke bagian bodi. Nah ini tertutup dia. Oke, untuk clutch one way nya tertutup, terbuka hanya di bagian atas, tapi di sini tidak ada penutup. Di sini juga tidak ada penutup ya. Seharusnya ada penutup lagi, maka akan menambah nilai dari tingkat keamanan untuk bagian clutch one way nya, seperti itu, atau bearing one way nya. Oke, ada cover seperti ini. Nah, di cover saja, dan sini tidak ada on off nya, jadi dia one way, satu arah dia. Nah, seperti ini.
bentuk bodinya bagus, kayak reel Daiwa punya nih. Saya akan buka body cover dulu. Oke, body cover, kemudian kita bukain bautnya. Ini kalau dilihat dari asnya kayak kuningan, mungkin asnya aja yang kuningan, karena kalau di harga reel murah, anggaplah 300 hingga 400 ribuan itu belum ada reel yang menggunakan bahan gear kuningan seperti itu. Oke, kita buka bodinya. Nah, seperti ini. Dia pakai bahan zinc. Kelihatan ya. Untuk bahan gearnya pakai bahan zinc. Main shaftnya, kemudian gearnya, nah bahan zinc seperti ini. Benar dugaan saya, hanya asnya aja yang kuningan, jadi kuningan disambung dengan zinc dia seperti ini. Nah, dicor. Oke, kelihatan ya. Kemudian lokomotif slider, ada guide-nya. Selanjutnya oscillating gear, angkat. Oke, di support bearing di sini, makanya putarannya benar-benar lancar sekali. Di sini di support bearing. Kemudian di rotor biasanya ada lebih dari satu bearing, itu maka putarannya lancar. Nah, lebih dari satu bearing. Oke, jadi nah seperti ini. Oke, clutch panelnya dia disupport oleh dua bearing. Nah, jadi breakdownnya seperti ini. Untuk sebuah reel dengan harga 300 ribuan, saya rasa ini masuk banget secara komponen. Dari sisi penampilan ini nilainya tinggi, dalam artian bukan penampilan umum. Biasanya kalau anggaplah punya Kenzie, punya dulu Versus ini sama ya dengan Ghost Track ya, Kenzie, Versus, kemudian Elito, kemudian beberapa Daido juga, itu mirip-mirip dia. Kalau sekarang kan seiring berkembangnya inovasi, sekarang semua sudah mulai tampil beda. Saya nggak tahu apakah ini nanti hanya dikeluarkan oleh Versus saja, apakah brand lain juga akan ada yang seperti ini, saya kurang tahu. Tapi kalau dari sisi penampilan ini bagus bentuknya. Oke, seperti reel mewah, padahal ini istilahnya reel dengan harga terjangkau. Sedangkan kalau dari spek secara keseluruhan dengan harga 300.000, 400.000, saya rasa ini harga yang sangat masuk dan normal dengan material yang sudah cukup sih kalau untuk di salt water dia. Oke, kemudian untuk seal ada kok biasanya. Nah, ini kan ada seal karet ini kan. Seal karet di handle ada, di spool ada. Bail arm oke. Kemudian lever trip, spring guide, one way seperti ini. Standar sih reel 300-400 ribuan, one way nya seperti ini. Kemudian rotor juga lumayan kaku. Oke, masuk ini. Masuk untuk rekomendasi reel harga murah. Bisa lah. Oke, di saat Daido sedang pesatnya dengan reel-reel inovasi terbaru, saya berharap reel dari brand lain juga maju seperti ini.
khususnya dari si apa nih, dari Versus ya, Ghost Strike. Dari Versus Ghost Strike mengeluarkan yang model seperti ini, bila perlu nanti diinovasikan lagi, dikembangkan lagi sehingga pasar real terjangkau itu kita banyak pilihan ketika kita milih, minim kekecewaan yang kita terima gitu loh. Jadi memang harus seperti itu, jangan mentang-mentang jugaan real murah bikin aja ngawur-ngawur, bukan seperti itu. Sekarang ini zamannya terbuka dia, ayolah merek-merek lain. Sekarang sudah ada Daido, sudah ada Tridentech, sudah ada sekarang Versus, Relic dan lain sebagainya. Itu marilah kita berinovasi di pangsa pasar yang memang sudah ada pangsanya tersendiri, dalam artian real harga terjangkau seperti itu. Tidak semua orang bisa beli yang anggaplah harga 1 juta, harga 2 juta, ketika orang mampunya hanya membeli yang di 300 ribuan. Nah, di dalam interval 300 ribuan itu ada yang seperti ini yang bisa menjadi pilihan terbaik seperti itu, entah dari merek lain, apakah dari Ghost Strike itu sendiri seperti itu. Sedangkan kalau dari nilai review, saya rasa ini masuk banget, masuk. Nah, oke, ini bahan bearing yang bagus nih. Ini bisa dibuka dia, bisa dibuka kemudian dikasih grease seperti itu, maka lebih aman ya. Kemudian kalau mau bagus ini di re-grease ulang, saya rasa ini akan lebih tangguh dan cukup awet untuk dipakai di mancing air laut seperti itu. Oke, saya akan sempurnakan juga nanti. Ini khusus saya akan pakai casting atau cast jig juga bisa. Nanti paling saya target di seputaran Benoa saja, karena saya mau mancing ke Karangasem, kaptennya full terus, nggak dapat kapten saya. Oke, selamat buat Versus yang sudah mengeluarkan reel dengan tampilan yang ganteng banget nih menurut saya. Oke, ganteng, kemudian diimbangi dengan komponen yang sesuai seperti itu. Oke, rekomen dari Denny Nakdalung untuk reel Ghost Strike. Ini Ghost Strike apa Versus sih? Ghost Strike by Versus seperti itu. Karena dulu saya ingatnya Versus, kalau Ghost Strike ini kayaknya pengembangan dari Versus. Apakah yang apa hubungannya dengan Versus ini saya kurang tahu. Yang jelas dulu saya taunya Versus dia. Kalau Ghost Strike ini baru-baru dia seperti itu. Oke, saya Denny Nakdalung. 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.